Teman-teman Liputan 6, Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana untuk menerapkan dua sistem. Yang pertama adalah menaikkan tarif parkir di ibu kota dan menerapkan sistem ERP atau Electronic Road Pricing atau bisa disebut juga sebagai jalan berbayar elektronik bagi kalangan yang mampu secara finansial. Nah, tujuannya ini sebenarnya untuk mengurangi kemacetan, penggunaan kendaraan pribadi, dan membuat masyarakat kemudian beralih menggunakan transportasi umum. Sekaligus nantinya keuntungan dari sistem ERP ini akan meningkatkan subsidi transportasi gratis untuk 15 golongan masyarakat. Nah, untuk membahas apakah kebijakan ini tepat sasaran, sudah hadir bersama kami Joko Setiowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia, sekaligus juga pengamat transportasi dari Universitas Katolik Segia Pranata. Selamat pagi, Bapak. Langsung saja tanggapannya nih, Pak, terkait dengan kebijakan ini. Ya, electoral pricing itu adalah salah satu bentuk bagian dari push strategi, ya, mengepus, ya mendorong orang agar beralih menggunakan angkutan umum. Nah, di Jakarta ini sebenarnya kalau melihat ketersediaan angkutan umumnya sudah cukup bagus, sudah bisa mengcover 90% wilayah Jakarta. Kayak Jakarta kan kalau nggak salah dia menduduki posisi nomor 17 lah di dunia kaitannya dengan keberadaan angkutan umum ini. Masalahnya adalah seberapa besar masyarakat di Jakarta untuk beralih menggunakan angkutan umum itu masih kecil. Karena bedanya apa negara Jakarta dan kota-kota besar lainnya, di kita terlalu banyak namanya sepeda motor. Itu jadi kendalanya. Nah, terlepas dari itu, sebenarnya kalau kita lihat sebelum ERP, kita sekarang ini sebenarnya sudah menerapkan namanya ganjil genap. Namun Ya. sayangnya kebijakan ganjil genap yang dilakukan itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam artian masyarakat yang benar-benar menginginkan ada perubahan di Jakarta. Jika kita Mhm. bercermin di Beijing, ya di Beijing itu memulai ganjil genap itu tahun 2008 setelah mereka melakukan ganjil genap untuk perhelatan dunia olahraga dunia Olimpiade pada saat itu. Nah, pada Olimpiade diterapkan ganjil genap, ya, dan itu membuat masyarakat senang, udaranya bersih dan seterusnya lebih lancar. Akhirnya setelah Olimpiade selesai, masyarakat minta itu diteruskan dan sampai berakhir sekarang. Di Jakarta sebenarnya pada saat Asian Games 2018 itu cukup bagus. Saya ikut merasakan juga perjalanan biasanya hampir 1 jam pada saat itu cukup Ya. 30 menit. Ya, nah sayangnya itu tidak berlanjut yang semula dari 6 pagi sampai jam 21 malam, dari jam 21 akhirnya dibuat parsial pagi kemudian sore. Nah, ini menjadi ditambah lagi ganjil genap Oke. kita berbeda sama di Beijing gitu ya harapannya. Oke. Tapi kalau menurut Bapak apakah sistem ERP ini ya efektif untuk mengurangi kemacetan, Pak? Ya, kalau benar-benar nanti diterapkan dalam artian tidak ada pengecualian, ya seringnya kan persoalannya kan ada perkecualian ini boleh dan tidak boleh. Sebenarnya itu diterapkan oleh semua moda transportasi. Dan diingat bahwa ERP itu seandainya ada pembayaran, ya itu bukan untuk PAD, bukan. Lebih pada menyuruh orang untuk berpindah menggunakan angkutan umum. Seandainya ada uang yang dipungut itu ada konsekuensi dan dia melanggar. Tapi beda halnya kalau seandainya retribusi parkir itu bisa untuk PAD ya, target bisa. Tapi ini bukan Mhm. target. Targetnya adalah orang beralih. Nah, semua kendaraan itu kena, termasuk juga bis kena. Ya. Namun ini kan nanti diserahkan oleh gubernur untuk menerapkan berapa besarnya. Mungkin karena dia bus, ya tentu kenanya kecil, ya kan? Kalau dia kendaraan pribadi lebih besar, dan itu juga diterapkan nanti berbeda-beda waktunya. Pada saat jam sibuk, mungkin dia akan berubah seketika, nggak masalah. Setelah ada IRP di Perda, nanti ada Pergub yang punya kelolosan gubernur untuk mengaturnya. Ya, seperti halnya kalau kita lihat yang di Singapura itu, bis juga kena Mhm. dia, cuma bedanya kecil. Mhm. Gitu loh. Jadi nggak ada yang tidak kena, semuanya kena. Nah, tinggal diatur penyebab kecepatan itu apa, bisa karena pribadi, ya pribadinya lebih besar bayarnya begitu. Mmm. Mhm, oke. Pak, kalau kita lihat di sini ya, saya coba bacakan ya Pak, keuntungan ERP ini akan meningkatkan subsidi transportasi gratis untuk 15 golongan masyarakat. Nah, kenaikan tarif parkir dan sistem ERP ini apakah juga nantinya akan berpotensi untuk memberatkan kelas menengah? Sistem ERP ini kan juga menyasar kalangan yang mampu ya, tapi kan kita juga harus melihat ada segmen-segmen yang lain di situ. Kalangan menengah Ya, yang mungkin kalau
bahasa awamnya dibilang kaya juga tidak, dibilang miskin juga tidak, begitu. Ya, artinya begini, karena yang tadi saya katakan di Jakarta kan Mhm, public transportnya sudah cover cukup banyak 90%. iya. Nah, padahal yang ke Jakarta tidak hanya orang Jakarta kan yang bekerja, orang-orang di kota-kota mitra sekarang. Mereka nggak mau disebut penyangga katanya Bogota, kalau mitra, oke lah disebut mitra ya. Nah, Mhm. di sanalah sekarang mulai diterapkan yang namanya program Trans Jabodetabek. Nah, Trans Jabodetabek dalam rangka untuk mereka beralih menggunakan angkutan umum masuk kota Jakarta. Dan itu dapat subsidi. Tarifnya sekarang sama dengan tarif Transjakarta, Rp3.500. 6 jam 5 sampai jam 7 masih Rp2.000. Ini salah satu cara ya, ada Trans Jabodetabek, kemudian tinggal sekarang masing-masing Pemda itu meneruskannya ke feeder ke kawasan perumahan. Nah, kalau Mmm, itu sudah bisa setidaknya ini tadi turut mengurangi lah. Kalau ada daerah belum nanti diberikan layanan lagi sehingga sekitar kalau nggak salah hampir hampir 2.000 perumahan di Bodetabek itu bisa terlayani angkutan umum. Baik dia bisa langsung ke perumahannya atau tadi feeder-feedernya itu masuk ke halte-halte yang sudah disediakan di Trans Jabodetabek gitu. oke. Tapi dari transportasi umumnya nih Pak ya, dari segi jumlah dan juga pelayanan dan kecepatan, ini apakah sudah siap nantinya untuk menunjang sistem ERP dan juga kenaikan tarif parkir yang tujuannya kan tadi untuk mengurangi, kemacetan Jakarta, banyak orang menggunakan transportasi umum. Kita lihat banyak bus-bus juga yang macet di jalanan, masih kurang begitu ya Pak ya, belum bisa memenuhi, tapi ini bagaimana menurut Bapak? Ya, ini kan Trans Jabodetabek ini berjalan secara total belum sampai 1 bulan dan penggunanya juga makin banyak ya. Namun harus dilihat nanti ini harus dievaluasi. Soalnya minggu depan itu ada rapat juga Mhm, mendiskusikan itu harus dievaluasi seberapa besar orang beralih dari kendaraan pribadi, entah itu roda mhm, 2, roda 4, beralih menggunakan Trans Jabodetabek. Ya, itu dilihat dulu. Seandainya kurang, ini memang ada peningkatan sampai 100% dari target. Berarti harus segera menambah armadanya. Ya, headway-nya juga mungkin ada 15 menit, mungkin bisa 10 menit, bisa 5 menit setiap jam sibuk. Sesuai kebutuhan. Memang kemarin pada saat libur cukup banyak, tapi untuk libur kan tidak bisa sebagai patokan ya. Karena ini digunakan untuk orang bekerja. Ini yang penting. Ya, jadi kalau kurang harus ditambahkan ya, rute-rute yang sekiranya itu belum ada harus dibuatkan lagi. Saya kira 6 ini masih kurang. Jadi perlu mmm, penambahan Trans Jabodetabek lagi karena ternyata masyarakat tuh banyak mengusulkan juga di Jabodetabek, apalagi itu kan dia cukup terbantukan sekarang sudah ada jalan tol. Jadi di kawasan mmm, wilayah masuk ke jalan tol, nanti di jalan tol kita minta diusulkan ada HOV lain seperti halnya dulu pernah dilakukan sebelum pandemi. Jadi pada saat jam sibuk dia ada jalur khusus untuk angkutan umum bisa lewat. Katakanlah 2 jam pokoknya pada jam itu sangat membantu sekali. Sehingga dia masuk Jakarta tinggal hubnya di mana? Mau di Cawang, Blok M, ya, atau mungkin di mmm. eh, tempat lainnya. Nanti bisa dilihat. Gitu. Oke oke, Pak, tapi untuk keseluruhan sistem kita ya, khususnya di ibu kota ini, Jakarta, apa yang sebenarnya perlu dibenahi dulu? Contohnya tadi ada sistem, ERP, tarif parkir, sebelum itu apa nih, Pak, dasarnya yang sebenarnya harus kita kita, apa ya, perbaiki gitu? Angkutan umumnya, nggak bilang angkutan Mmm, umum, tapi karena Jakarta yang bekerja bukan hanya di Jakarta, di luar Jakarta, makanya pelayanan angkutan umum di Bodetabek itu ya itu harus diperbaiki menuju pusat kota Jakarta. Selain di kotanya masing-masing juga gitu ya. Di mhm Bogor, mhm, Tangerang, Bekasi mereka juga punya sistem transportasi di kota masing-masing. Ya, feedernya diperbaiki. Kemudian umpamanya LRT Jabodebek ini kan baru sampai Harjamukti kan. Nah, itu bisa mhm, diteruskan sekitar 25 kilometer menuju Baranang Siang lah. Nah, itu bisa sangat membantu sekali. Saya lihat juga ada peningkatan umpamanya pada saat hari SN hari Rabu ya tidak boleh ke Jakarta itu bisa meningkat dan yang jelas untuk mengatasi kemacetan di Jakarta tidak banyak Pemda DKI. Pemerintah pusat juga harus punya kontribusi untuk membantu itu. Contohnya apa? Di Jakarta misalnya tidak boleh lagi ada penjualan BBM subsidi karena dia sudah mmm, cukup bagus selain transportasinya itu mengurangi ya. Kemudian kebijakan sepeda motor.
penjualan. Khusus Jakarta, nanti bisa kota-kota yang public transport sudah bagus, tidak ada lagi penjualan yang sifatnya angsuran atau kredit. Semuanya harus Oke. tunai. Itu Mhm, sangat mhm. membantu karena sepeda motor menjadi predator pengembangan angkutan umum di Indonesia. Gitu. Oke. Oke, Pak, pertanyaan terakhir saya, Pak, untuk menutup perbincangan kita pagi ini. Apakah dari kebijakan yang akan diterapkan oleh gubernur ini sudah memenuhi aspek keadilan bagi semua pihak? Ya, saya kira di satu sisi disediakan public transport, kemudian sekarang ditambahkan dengan 15 golongan, ya itu gratis. Saya kira itu luar biasa, ya. Dan itu sekarang daerah-daerah juga meniru tuh, yang sudah ada public transportnya mulai bagus kan, diterapkan untuk lansia dan sebagainya dengan tarif yang murah. Memang tidak gratis. Jakarta bisa gratis karena ya anggarannya cukup besar. Dan mencari anggaran tambahan juga masih bisa, banyak dari parkir tadi kan, kalau mau dikelola cukup menarik. Parkir itu sebenarnya potensinya bisa sampai 4 triliun itu dikelola dengan DKI. Saya menghitung tahun 2012 itu sampai 1 triliun lebih. Sekarang ada teman saya menghitung katanya bisa berpotensi sampai 4 triliun pendapatannya. Cukup kan untuk mensubsidi angkutan umum gitu. Oke, karena kalau dari golongan saya lihat itu kan ada beberapa pihak yang akan menerima gitu ya Pak ya. Ada yang dari Ya, TNI Polri, juga dari PNS DKI. Tapi yang tidak masuk itu pekerja swasta. Contohnya bagi-bagi mereka yang mungkin di atas UMP tapi juga sebenarnya tidak banyak-banyak banget gitu lah gajinya gitu. Kalau bahasa awamnya begitu Pak. Nah itu apakah akan memberatkan atau tidak? Tadi memang sudah sempat dibahas tapi tentu saja kita akan lihat ke depannya bagaimana pemerintah nantinya akan menerapkan dan juga memproyeksikan program ini. Sekali lagi terima kasih Pak Joko atas waktu di Liputan 6 SCTV. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan itu wawancara saya dengan Joko Setiawarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia, sekaligus juga adalah pengamat transportasi Universitas Katolik Sugih Pranata. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa.